Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Fitra Asra Medina. Saya mahasiswa di Universitas Shahid Jakarta, NIM 2024-217-009. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk mengemukakan pidato dengan tema Integritas Pemimpin dalam Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi. Hadirin yang saya hormati, integritas dapat diartikan seperti keutuhan yang berasal dari kualitas seperti kejujuran dan konsistensi. Karakter seorang pemimpin dapat dikatakan memiliki integritas jika para pemimpin atau pejabat pemerintahan bertindak sesuai dengan nilai dan prinsip keyakinan. Integritas bisa diartikan sebagai konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan bangsa Indonesia. Integritas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seorang pemimpin memiliki kualitas yang baik dalam hal kejujuran dan moralitas. Integritas bisa ditunjukkan dalam perilaku kepemimpinan baik di dalam lingkungan pemerintahan maupun ketika berhadapan dengan rakyat atau publik. Seorang pemimpin harus mampu menjaga integritasnya dengan cara menepati janji, jujur, transparan, dan berani menegakkan kebenaran, serta senantiasa berkomitmen memenuhi janjinya. Hadirin yang saya hormati, korupsi bisa terjadi karena ada kesempatan yang dimiliki seorang pemimpin yang tidak mempunyai sikap integritas. Padahal integritas adalah kunci penting yang mengendalikan sikap dan perilaku pada manusia. Maka dari itu, integritas merupakan poin penting yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Saat ini, kita telah melihat begitu banyak kasus korupsi yang melibatkan para pemimpin di negeri ini, sehingga menodai kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, integritas pemimpin menjadi pilar utama dalam menuju Indonesia yang bebas dari korupsi. Integritas harus dipegang teguh oleh setiap pemimpin. Seorang pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam setiap pengambilan keputusan yang tercermin dalam semua tindakannya. Para pemimpin juga harus memberi contoh nyata dalam menerapkan kejujuran, dan seorang pemimpin juga harus bisa teladan bagi rakyat atau publik. Lalu, bagaimanakah caranya menciptakan pemimpin yang mempunyai sikap integritas sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi? Langkah pertama adalah dengan menanamkan nilai-nilai berikut sejak dini, yaitu 1. Jujur. Jujur berarti selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Seorang pemimpin yang jujur tidak akan berbohong atau menipu demi keuntungan pribadi. Kejujuran menciptakan kepercayaan baik dalam lingkungan kerja maupun di masyarakat luas. Berikutnya yaitu peduli. Pemimpin yang peduli selalu memperhatikan kesejahteraan orang lain, bukan hanya kepentingan pribadinya. Ia akan mendengarkan suara rakyat, memahami kebutuhan mereka, dan bertindak untuk kepentingan bersama. Berikutnya yaitu mandiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan tugas.
Pemimpin yang mandiri memiliki keyakinan dan kemampuan untuk bertindak berdasarkan prinsip yang benar, tanpa terpengaruh oleh tekanan pihak tertentu. Selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin menunjukkan bahwa seseorang memiliki keteguhan dalam menjalankan aturan dan kewajiban. Seorang pemimpin yang disiplin akan menjalankan tugasnya dengan baik, mengikuti aturan yang ada, dan tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Pemimpin yang bertanggung jawab akan selalu menerima konsekuensi dari setiap keputusan dan tindakan yang diambilnya. Ia tidak akan mencari kambing hitam atau melempar kesalahan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu kerja keras. Kerja keras berarti memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan dengan usaha maksimal. Pemimpin yang bekerja keras tidak hanya mengandalkan jabatan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membangun bangsa. Selanjutnya yaitu sederhana. Kesederhanaan bagi seorang pemimpin menunjukkan bahwa ia tidak hidup berlebihan dan tidak suka pamer kekayaan. Dengan hidup sederhana, ia bisa lebih fokus pada pengabdian dan menghindari gaya hidup mewah yang bisa menjerumuskan ke dalam korupsi. Selanjutnya yaitu berani. Pemimpin yang berani akan menghadapi setiap tantangan dan mengambil keputusan secara tepat. Keberanian juga berarti berani menolak suap, melawan penyimpangan, dan menegakkan keadilan tanpa takut tekanan dari pihak manapun. Selanjutnya yaitu adil. Keadilan bagi seorang pemimpin adalah sikap tidak memihak dan tidak semena-mena dalam membuat keputusan. Pemimpin yang adil akan memastikan bahwa semua orang mendapatkan haknya tanpa diskriminasi atau kepentingan pribadi. Dengan menanamkan dan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita dapat menciptakan pemimpin yang benar-benar berintegritas. Pemimpin seperti inilah yang akan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang bebas dari korupsi. Langkah selanjutnya yaitu Indonesia perlu memperkuat sistem hukum secara adil dan transparan. Dengan memperkuat sistem hukum yang ada, terutama Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar lebih tegas dan tidak memberikan celah bagi para pelaku korupsi untuk lolos dari jeratan hukum. Sanksi yang berat bagi pelaku korupsi juga perlu diterapkan secara nyata agar memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Sehingga tidak ada lagi tempat bagi koruptor untuk bisa lolos dari jeratan hukum. Hukuman bagi pelaku korupsi harus tegas dan tanpa pandang bulu. Pengesahan RUU Perampasan Aset juga perlu disahkan. Dengan pengesahan RUU Perampasan Aset ini akan dapat memperkuat kerangka hukum dalam pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Diharapkan dengan segera disahkannya undang-undang ini, proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara efisien sehingga kerugian yang dialami oleh negara Indonesia dapat segera dipulihkan. Masyarakat juga perlu didorong untuk berpartisipasi dalam mengawasi para pemimpin atau pejabat publik dengan cara yaitu melaporkan dugaan korupsi. Masyarakat bisa melaporkan dugaan korupsi melalui layanan website pengaduan KPK di whistleblower.kpk.go.id.
Lalu langkah selanjutnya, masyarakat juga bisa menolak gratifikasi dan suap. Jangan memberikan suap atau uang pelicin saat mengurus dokumen di kantor pelayanan publik. Nah, langkah selanjutnya, masyarakat juga bisa memilih pemimpin dengan bijak. Gunakan hak suara untuk memilih pemimpin yang berintegritas, baik itu dalam pemilihan presiden, anggota DPR atau MPR, atau kepala daerah. Pilihlah pemimpin dengan rekam jejak yang baik. Masyarakat juga harus diberi akses yang luas untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan berani melaporkan segala bentuk penyimpangan. Sebab tanpa dukungan dan kesadaran dari masyarakat, mustahil kita semua bisa memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Hadirin yang saya hormati, Indonesia yang bebas dari korupsi bukanlah mimpi yang mustahil. Dengan kepemimpinan yang berintegritas, hukum yang tegak, dan peran aktif masyarakat, kita bisa mewujudkan bangsa Indonesia yang bersih, adil, dan bebas dari korupsi. Dari sekarang, marilah kita mulai dari hal-hal kecil pada diri masing-masing. Setiap perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil yang penuh dengan rasa tulus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi dan mengingatkan kita semua untuk terus berjuang demi Indonesia yang lebih baik dan terwujudnya Indonesia yang bebas dari korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.